Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita mau belajar, tetapi sebelumnya mari kita berdoa dulu agar pelajaran yang kita akan terima dapat bermanfaat buat kita semuanya. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Terima kasih anak-anak. Nah, hari ini kita mau lanjutkan pelajaran kita berikutnya. Mari kalian simak video berikut ini. Nah, anak-anak, kita jumpa kembali bersama Ibu dalam pembelajaran SBDP dengan tema 4, hidup sehat dan bersih. Subtema 3 adalah hidup sehat dan bersih di tempat bermain. Lanjut anak-anak, kompetensi dasar. KD pengetahuan 3.1 memahami karya imajinatif 2 dan 3 dimensi. KD keterampilannya adalah 4.1 membuat karya gambar imajinatif 2 dan 3 dimensi. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah 1. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasikan ciri-ciri karya gambar imajinatif dengan benar. 2. Melalui tanya jawab, siswa dapat mengidentifikasikan alat dan bahan menggambar. Cara menggunakan alat dan bahan menggambar imajinatif dengan benar. 3. Melalui tanya jawab, siswa dapat mengidentifikasikan langkah-langkah menggambar imajinatif dengan benar. Ayo anak-anak, kita berkreasi. Di sini Dayu dan teman-temannya mulai menggambar. Mereka membuat karya 2 dimensi. Contoh karya 2 dimensi adalah gambar atau lukisan. Anak-anak masih ingat nggak yang dikatakan gambar imajinatif? Itu adalah gambar yang dibuat berdasarkan angan-angan atau khayalan. Nah, ini anak-anak contoh gambar imajinatif. Apa saja alat dan bahan yang digunakan untuk membuat gambar atau lukisan? Ini adalah anak-anak alat dan bahan untuk menggambar. 1, ayo, apa anak-anak? Pensil. Kemudian, apa yuk? Penggaris. Rautan. Apalagi anak? Pensil warna atau spidol. Terus krayon dan buku gambar. Nah, sekarang bagaimana ya cara menggunakannya alat dan bahan seperti ini? Apa saja langkah-langkahnya dalam membuat gambar? Langkah-langkah untuk membuat gambar adalah 1. Kita siapkan dulu bahannya, yaitu buku gambar, krayon atau pensil warna. Kemudian yang kedua, pola gambar imajinatif. Kita sudah mempersiapkan gambar apa yuk angan-angan kita, khayalan kita apa. Kemudian yang ketiga, memilih warna yang sesuai. Yang keempat, lalu kita warnai agar terlihat indah. Mari ya anak-anak, kita kerjakan dengan baik.
Dayu dan teman-temannya membuat kerajinan. Mereka membuat karya membentuk dari tanah liat. Banyak benda yang dapat dibuat dari tanah liat. Ada gambar di samping ini. Kita perhatikan gambarnya ya nak ya. Bahannya ingat dari apa tadi? Betul sekali, tanah liat. Ceret. Terus tempat minumnya, cangkirnya. Terus tempat pensil, boneka, dan tempat bunga atau pot bunga. Oke anak-anak, apa saja bahannya dan alat yang dibutuhkan dalam membuat kerajinan dari tanah liat? Itu tadi ya nak ya, tempat minum atau ceret, boneka, pas bunga. Kemudian mari kita lihat lagi cara membuat kerajinan dari tanah liat. 1. Yuk, caranya ya nak ya, cara membuatnya. Kerajinan dari tanah liat 1. Siapkan dulu tanah liatnya dan air secukupnya. Kedua, siapkan triplek atau papan kayu sebagai alas. Yang ketiga, siapkan gambar dan rancangannya atau modelnya. Mau bentuk apa yang kita mau buat. Yang keempat, tempatkan tanah liat di atas triplek atau papan kayu, sedikit demi sedikit diambil. 5. Pijit-pijit atau ditekan bahannya hingga mendekati bentuk yang kita inginkan. 6. Tambahkan bahan jika kurang. Sebaliknya, kurangi bahan jika berlebih. 7. Sempurnakan bentuk dengan alat bantu. 8. Berikan sentuhan akhir dengan pembentukan detail dan dihaluskan. Ayo kita amati lagi model kendaraan bermotor yang dapat kita buat menjadi kerajinan. Gambarnya apa? Kalian pasti tahu ya nak ya. Ada mobil, Vespa atau motor, kemudian kereta. Oke? Model gambar di atas dapat dibuat dengan menggunakan bahan yang lunak atau dari bahan platisin. Nah, ini anak-anak platisinnya bentuknya modelnya macam-macam, ya. Tahu kan kalian bagaimana cara membuatnya? Apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan? Dari bahan platisin, alat dan bahannya pisau cutter, platisin secukupnya, gambar model yang ingin dibentuk. Langkah-langkahnya. 1. Siapkan gambar model yang ingin dibentuk terlebih dahulu. Gambar yang dibentuk misalnya gambar mobil, sepeda motor, lokomotif, kereta api, atau gambar lainnya. Potong platisin sesuai warna dan ukuran yang diinginkan. 3. Bentuklah platisin sesuai bentuk yang diinginkan. Misalnya saja menyerupai bentuk mobil seperti motor, lokomotif, kendaraan, kereta api, atau model lainnya. 4. Haluskan dan ratakan dengan baik sesuai model yang sebenarnya. 5. Hasil kerajinan siap untuk dipajang. Ya. Oke anak-anak. Demikian pembelajaran kita. Lanjutkan ke subtema 4. Hidup bersih dan sehat di tempat umum. Kompetensi dasar. KD pengetahuan 3.4 memahami pengolahan bahan alam dan buatan dalam berkarya. KD keterampilan 4.4 membuat hiasan dari bahan alam dan buatan. Tujuan pembelajaran. 1. Dengan mengamati gambar tentang hiasan dari bahan alami, siswa dapat
mengidentifikasikan ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alami secara tepat. 2. Dengan mengamati gambar tentang hiasan dari bahan alami, siswa dapat mengidentifikasikan bahan alam dan alat untuk membuat karya hiasan dengan benar. Ayo, anak-anak, kita mengamatinya lagi. Banyak daun kering yang berjatuhan di kebun raya Bogor. Daun-daun kering itu selalu dibersihkan setiap hari. Daun kering dapat dibuat menjadi hiasan. Contoh, kita perhatikan gambar berikut ini. Tahukah kamu alat dan bahan untuk membuat hiasan seperti di atas? Alat dan bahannya adalah 1. Gunting atau pisau cutter, 2. Pensil, 3. Kertas, 4. Lem kayu, 5. Daun kering, misalnya daun nangka, daun jambu biji, dan daun rambutan. Cara membuatnya hiasan dari daun kering adalah 1. Buatlah gambar rencana hiasan pada kertas. 2. Gunting bahan sesuai bentuk gambar yang telah dibuat. 3. Tempelkan daun yang telah digunting pada kertas atau dengan menggunakan lem kayu. 4. Atur dengan rapi susunan daun agar terlihat indah. 5. Hiasan siap untuk dipajang. Nah, kita lanjutkan anak-anak. Kita amati bersama-sama. Terdapat banyak toko yang berjejer di pasar. Setiap toko menjual barang yang berbeda. Dayu dan Ibu menuju toko yang menjual bahan keterampilan. Mereka membeli manik-manik. Manik-manik itu dapat dibuat menjadi hiasan, misalnya kalung, gelang, bros, gantungan kunci, dan perhiasan tempat tisu. Ini anak-anak contohnya gambar-gambar yang mau kita buat. Seperti gambar di atas. Tahukah kamu alat dan bahan yang digunakannya? Cara membuat hiasan dari manik-manik. Alat dan bahannya. 1. Gunting. 2. Benang atau nilon dan senar. 3. Manik-manik. 4. Jika manik-manik tidak ada, dapat digunakan bahan dari plastik, misalnya sedotan. Cara membuatnya anak-anak. 1. Siapkan beberapa buah manik-manik berbahan plastik. 2. Jika manik-manik tidak ada, buatlah sejumlah manik-manik dari bahan plastik atau sedotan. 3. Pilihlah warna dan ukuran manik-manik yang akan digunakan sesuai dengan selera masing-masing. 4. Potong benang atau senar sesuai panjang yang diinginkan. 5. Masukkan benang atau senar ke dalam manik-manik dengan kombinasi warna yang menarik. 6. Ikatlah ujung benang atau senar setelah semuanya terisi penuh. 7. Kalung atau gelang sudah bisa dipakai. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi nak. Sabun batangan dapat dibuat menjadi hiasan apa saja yang dapat dibuat dari sabun batangan. Mari kita amati gambar berikut ini. Apa saja alatnya dan bahan yang digunakan. 1. Alat dan bahannya. Pensil. 2. Pahat ukir atau pisau. 3. Sabun. Cara membuatnya, mari kita amati, kita siapkan. 1. Sediakan sabun batangan terlebih dahulu. 2. Ukislah pada sabun sesuai gambar model yang diinginkan. 3. Ukirlah sabun menggunakan pahat ukir hingga membentuk model yang diinginkan. 4. Jika pahat ukir tidak ada, gunakan pisau. 5. Berhati-hatilah menggunakan pahat atau pisau agar tidak terluka. 6. Haluskan permukaan sabun yang telah diukir
hingga menyerupai model yang sempurna. 7. Hiasan selesai dan siap dipajang. Nah anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita SBDP. Terima kasih, sampai jumpa. Nah anak-anak, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Ibu mengharapkan kalian dapat mengerjakannya dengan baik. Dan ingat anak-anak, jangan marah-marah ya di rumah sama mama. Kerjakannya dengan harus ikhlas supaya hasilnya lebih baik dan sukses. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa lagi.